Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya harus mengakui di hadapan saudara, saya dulu mungkin 10-15 tahun yang lalu getol sekali mengajarkan khotbah-khotbah yang bersifat motivasi. Mungkin karena pada waktu itu memang kebutuhannya seperti itu, tapi juga alasan yang lain adalah karena memang saya belum memahami dengan baik. Pengetahuan, pemahaman, pengenalan kita akan Tuhan makin hari semakin bertambah baik. Dan itu membuat kita semakin hari semakin memiliki pengajaran yang jauh lebih baik lagi. Hari ini ketika saya mendengar khotbah-khotbah yang berisi motivasi, saya menjadi sedih karena saya tidak melihat Yesus di dalamnya. Ada orang yang mengajarkan, ucapkan, perkatakan, maka kamu akan memperolehnya. Beranilah kamu bermimpi, maka kamu akan mendapatkannya. Itu semuanya adalah khotbah-khotbah motivasi yang sebetulnya jauh daripada aliran teologi yang benar. Yang benar adalah, kita ambil satu contoh di dalam Kisah Para Rasul, pasal 19, ayat yang ke-8. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Paulus memiliki keberanian. Adakah saudara memiliki keberanian sama dengan keberanian Paulus? Kita harus memiliki keberanian yang benar. Saya ulangi, adakah saudara memiliki keberanian yang benar? Apa itu keberanian yang benar? Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Keberanian yang benar itu adalah keberanian yang didasari oleh karena panggilan menyampaikan kabar keselamatan. Itu yang pertama. Keberanian yang benar adalah keberanian yang didorong oleh karena panggilan menyampaikan kebenaran. Yang kedua, keberanian yang benar itu adalah keberanian karena kuasa Roh Kudus yang menyertai. Ayat 31 dari Kisah Para Rasul pasal 4. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Dari mana datangnya keberanian mereka? 1, dari panggilan memberitakan firman Allah. Memberitakan keberanian. Memberitakan kebenaran. 2, dari kuasa Roh Kudus yang memperlengkapi mereka. Jangan sembarang sekedar berani, saudaraku. Harus memiliki keberanian yang benar. Dan yang ketiga, keberanian yang benar adalah berani karena mengenal Tuhan yang penuh belas kasihan. Suatu kali Abraham menawar dengan Tuhan terkait dengan pemusnahan Sodom dan Gomora. Dicatat dalam Kejadian 18 ayat 23-24 dan 26-27. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan menyelenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota ini? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Lalu apa kata Abraham dalam ayat 27, saudaraku? Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Dia sadar, dia berani bukan karena dia sudah banyak berjasa. Dia berani bukan karena dia sudah banyak mempersiapkan diri. Tapi apa yang membuat dia berani? Berani
karena dia mengenal Tuhan yang penuh belas kasihan. Berani karena Tuhan, dia tahu Tuhan yang mengasihi orang-orang, yang mengasihi umatnya. Bukan karena yang lain, saudaraku. Dan yang keempat, keberanian yang benar adalah berani karena disertai Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 12 dikatakan, malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Dalam 2 Samuel 22, 29, 30 dikatakan, karena engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku, karena dengan engkau, karena beserta dengan engkau, aku berani menghadapi gerombolan. Dengan Allahku, aku berani melompat tembok. Dari mana datangnya keberanian kita? Harus benar. Kalau tidak, maka saudara konyol. Ingat saudaraku, 4 alasan kita berani bertindak dalam hidup ini. Yang pertama, kita berani karena kita mengerjakan panggilan Tuhan, yaitu memberitakan firman-Nya. Yang kedua, kita berani karena kita disertai oleh kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, kita berani melakukan apa saja. Berani hidup. Berani melakukan sesuatu. Karena kita mengenal Allah yang penuh belas kasihan. Dan yang terakhir, kita berani. Karena kita tahu kita disertai oleh Tuhan. Jangan berani yang konyol. Tapi berani yang benar. Ayo, lanjutkan kehidupan. Dengan berjalan beserta dengan Yesus. Yang akan membuat saudara berani. Bukan menjadi pengecut. Tuhan Yesus menolong saudara.